Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo, jadi orang bijak. Belajar dari dalam Kitab Amsal. Kitab Amsal yang kita pelajari di malam ini terambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 19. Amsal 4 ayat 10 sampai 19. Di dalam bagian ini, maka ada babak yang baru dari seri Hai Anakku, yaitu yang berisi pengajaran atau didikan guru berhikmat kepada murid yang disapa dengan anaknya. Bagian ini berisi tentang bagaimana agar muridnya atau anaknya itu menyadari pentingnya kata-kata hikmat. Lalu juga ada peringatan tentang jalan orang yang jahat, serta adanya dorongan untuk para murid menjaga diri mereka di jalan yang benar. Di dalam bagian ini, intinya ada di dalam ayat 14 dan 15 yang mengatakan begini. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah darinya dan berjalanlah terus. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Kedua jalan ini punya banyak pengikutnya. Tapi orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang tetap memilih jalan yang benar dan menghindari jalan orang fasik. Bahkan dikatakan bahwa jangan mengikuti serta bahkan jauhi jalan yang fasik itu, kata Amsal. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Bapak, saudara-saudari, ada berita-berita tentang kecelakaan truk di sebuah jalan. Dan ada dua cerita yang menurut saya atau dua berita yang sangat bertolak belakang. Berita yang pertama terjadi tentang kecelakaan sebuah truk yang mengangkut buah-buahan. Truknya jatuh, lalu kemudian barangnya, buah-buahnya itu berserakan di jalan. Lalu melihat buah yang berserakan di jalan, apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar? Ya, tepat. Orang-orang mulai menjarah. Sampai kemudian berita itu menayangkan reaksi supir truk yang marah-marah kepada orang-orang yang menjarah buahnya. Dia sudah kecelakaan, kena musibah, tapi isi truknya, buah-buahannya malah dijarah. Nah, berita yang lain sangat bertolak belakang, yaitu sebuah berita tentang truk yang juga kecelakaan dan truk ini mengangkut minuman yang akhirnya juga jatuh dan berserakan. Lalu apa yang menjadi reaksi dari orang-orang sekitar berbeda dengan cerita truk buah yang pertama? Maka truk minuman ini, orang-orang yang melihat peristiwa kecelakaan itu justru datang untuk membeli minuman-minuman yang berserakan itu. Karena tahu bahwa minuman-minuman itu sudah tidak bisa lagi untuk dibawa dalam perjalanan yang mesti ditempuh selanjutnya. Maka orang-orang akhirnya mengambil minuman-minuman yang ada, lalu kemudian membayar kepada supir truk tersebut. Nah, peristiwanya mirip bukan? Yaitu truk yang mengangkut barang mengalami kecelakaan. Dan orang-orang di sekitarnya punya reaksi. Ada pilihan reaksinya. Pilihan untuk menjarah atau pilihan untuk menolong. Ada jalan orang fasik, ada jalan orang benar. Pilihannya ada pada kita. Jika ibu bapak, saudara-saudari melihat peristiwa seperti itu, apa yang akan dilakukan? Saya harap dan saya percaya ibu bapak, saudara-saudari hidup dalam hikmat Tuhan. Karenanya akan memilih jalan orang benar yang menolong dan bukan semakin
menyusahkan, atau menyengsarakan. Demikianlah di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Jalan orang fasik, jalan yang buruk, jalan yang tidak baik, jalan yang salah itu akan selalu ada. Kita akan selalu melihatnya dan menemukannya. Tapi kembali kepada kita. Bagaimana kita dapat memiliki hikmat dari Tuhan untuk menjaga diri kita tetap melakukan apa yang baik. Dalam ayatnya yang ke-18, Amsal mengingatkan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu ada lagunya, Dombi ingat. Seperti apa, Dombi, lagunya? Jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Wah, Dombi ternyata pintar nyanyi juga ya. Gimana kalau ikutan paduan suara nafiri atau gracia, Dombi, di gereja? Wah, bisa bikin pusing pelatihnya. Nah, dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari, tentu Tuhan memanggil dan mempercayakan kita hidup dalam jalan yang benar yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kita mau mohon hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat menghindari jalan-jalan yang jahat, jalan-jalan orang fasik. Sekalipun banyak orang yang memilih dan melakukan jalan itu. Tapi kita adalah orang-orang benar yang dipanggil Tuhan hidup benar dalam hikmat Tuhan. Ini mari kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Karenanya Tuhan, biarlah segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan yang terus menjaga jalan kehidupan kami. Berikanlah ya Tuhan hikmat-Mu kepada setiap umat-Mu dimanapun berada, agar kami dapat terus memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan orang fasik. Sekalipun jalan itu dipilih dan diikuti oleh banyak orang lain, tapi kami sebagai orang benar, biar Tuhan Kau berjaga kami, agar kami tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan karena kondisi sakit atau kelemahan tubuh atau bahkan juga berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan di tengah keluarga serta berbagai pergumulan di tengah pekerjaan atau usaha yang digeluti. Banyak hal yang dapat terjadi dan biarlah kami percaya Engkau terus yang menuntun dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk setiap pencapaian-pencapaian yang anak-anak-Mu juga dapat jalankan di sekolah. Bagi mereka yang menjalankan juga wisuda maupun tahap-tahap kehidupan yang lebih luas, biarlah setiap anak-anak dapat punya pendidikan yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan di dalam gereja-Mu, secara khusus untuk hari ulang tahun GKI Gading Indah tanggal 7 Mei yang lalu. Di dalam usia gereja-Mu yang bertambah, maka bertambah-tambah juga doa-doa serta cinta kasih yang dapat diwujudkan. Sertai ya Tuhan setiap para pemimpin gereja-Mu berserta dengan seluruh umat dan bahkan juga setiap para simpatisan maupun juga para karyawan agar GKI Gading Indah dapat terus menjadi rumah, dapat menjadi persekutuan yang membawa sukacita. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dalam semua kerinduan kami agar negeri ini dapat menjadi negeri yang kuat, yang adil, yang sejahtera. Biarlah kiranya ada banyak hal yang dapat terus dicapai menjadi kemajuan-kemajuan Indonesia yang semakin baik. Patahkanlah niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau di negeri ini. Dan biarlah semakin banyak orang-orang yang berani, yang berjuang bagi negeri ini. Dan kami pun juga ikut campur tangan di dalamnya untuk menjadi kesaksian dan berkat.
Ya Tuhan, kami membawa doa kami di malam hari ini. Biarlah kami percaya dan berserah kepadamu. Untuk malam ini saat kami beristirahat, maupun untuk hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.